warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Suwono, guru teknik perbaikan bodi otomotif. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai tool and equipment, jadi peralatan yang digunakan untuk persiapan permukaan. Baik, jadi sebelum kita melakukan persiapan permukaan, terlebih dahulu kita harus menyiapkan peralatannya, dan peralatannya adalah sebagai berikut. Jadi intinya tool itu adalah suatu alat yang nanti dioperasikan dengan cara manual, sedangkan equipment itu nanti dioperasikan menggunakan power dari lainnya, yaitu bisa dari listrik, udara maupun dari minyak. Baik, langsung aja. Jadi tool yang digunakan dalam proses persiapan permukaan itu ada beberapa, yaitu salah satunya adalah menggunakan palu, terus kemudian penggores, hand block, alat penarik, agitating rod atau alat pengaduk, terus kemudian mixing plate, dan spatula. Terus kemudian selanjutnya obeng dan mistar baja. Oke, palu jadi palu itu adalah alat yang digunakan untuk memukul dengan aman. Palu ini bisa terbuat dari baja karbon, ada juga terbuat dari kayu, karet, aluminium maupun tembaga dan plastik, tergantung nanti panel yang akan dipukul, ataukah bentuknya itu aluminium, baja, ataukah plastik. Baik, sebelum kita menggunakan palu, terlebih dahulu palu harus dipersiapkan terlebih dahulu, karena untuk menghilangkan pada bagian-bagian yang menunduk, kita harus melakukan beberapa treatment atau pelakuan sehingga nanti diperoleh pada bagian tepi yang landai. Bisa diperhatikan di sini. Nah, pada awalnya seperti ini, nanti akan dibuat seperti ini, Jadi pada bagian sudutnya itu harus dihilangkan, Nah, terus dihilangkan gimana? Yaitu dilakukan dengan cara pertama, dilakukan dengan mengikir pada bagian sudutnya, dikikir, dicover pada bagian sudut-sudutnya, dilanjutkan dengan perataan permukaan. Jadi perataan permukaan ini bisa menggunakan sander, bisa menggunakan sander. Setelah disender halus, selanjutnya dilanjutkan dengan penghalusan permukaan, yaitu dengan amplas, digunakan dengan amplas dengan grade yang tinggi, Selanjutnya, jadi akan diperoleh bentuk seperti sedemikian rupa. Jadi ini pada awalnya masih ada sudut-sudutnya. Setelah dilakukan proses akan seperti ini. Jadi diharapkan nanti hasil dari pemaluan pada panel tersebut dihasilkan permukaan yang halus. Oke. Berikut adalah bagaimana cara menggunakan palu. Jadi seperti itu. Jadi palu itu digunakan untuk memukul pada bagian yang plastis, terutama pada saat perbaikan permukaan panel. Selanjutnya yaitu adalah mengenai penggores, Jadi mengenai penggores yaitu adalah suatu alat untuk memberikan tanda, garis, atau menggambar pada benda yang akan dikerjakan. Nah, contohnya seperti gambar seperti yang ditunjukkan pada berikut. Ini jadi ini digunakan untuk memberi tanda, menggaris, pada suatu benda. Selanjutnya yaitu adalah bagaimana yang namanya penggores ini bisa digunakan adalah satu
selanjutnya, bagian yang sudah kita tanda itu kita hubungkan satu sama lain, ya. Ini, oke. Ini adalah area nanti yang akan kita lakukan perbaikan. Nah, ini adalah areanya. Baik, itu adalah salah satu fungsi dari pemberes. Selanjutnya alat yang lain adalah hemblok, ya. Jadi hemblok itu adalah peralatan digunakan untuk menempelkan lembaran amplas untuk digunakan pengamplasan secara manual, ya. Dimana bentuknya seperti ini, ya, bentuknya persegi, ya, persegi. Terus lebih jelasnya bisa kita lihat pada tayangan berikut. Nah, ini bisa diterapkan cara manual, digunakan untuk menggosok. Di mana hemblok ini pada bagian, ya, pada bagian permukaannya kita bisa melekatkan amplas di sini. Nah, ini hemblok. Terus kemudian berikutnya pengamplasan bisa dilakukan secara manual, terutama pada saat pemeriksaan penyembulan finishing, ya. Jadi bisa menggunakan hemblok. Jadi pengamplasan hemblok itu secara horizontal itu durasinya frekuensinya adalah 70%, sedangkan arah menyilang atau diagonal itu adalah 20% dan selebihnya adalah arah vertikal 10%. Selanjutnya adalah alat penarik. Jadi alat penarik itu adalah suatu alat yang digunakan untuk menarik panel yang penyok, ya. Jadi agar dia apa? Agar dia tertarik keluar, ya, keluar dari garis panel aslinya, ya. Jadi macam-macam alat penarik itu ada namanya hand puller, ya. Jadi hand puller itu semacam hook yang nanti dikaitkan pada nozzle, selanjutnya ditarik dan ditahan pada bagian yang plastis, ya. Pada bagian yang plastis yang inilah yang nanti akan dilakukan pemukulan sambil hand pullernya itu ditahan. Oke. Selanjutnya alat yang lain yaitu adalah penarikan dengan sliding hammer. Jadi sliding hammer itu digunakan untuk menarik, ya, menarik dengan cara apa? Yaitu sama seperti hand puller, cuman di situ dilengkapi dengan satu alat sliding, ya, sliding hammer. Jadi ditarik ini kemudian ditahan, selanjutnya dihentakkan pada hammernya. Harapannya agar apa? Agar plat yang penyok bisa tertarik keluar. Selanjutnya adalah alat menarik, yaitu adalah sliding hammer yang dilengkapi dengan welding tip. Jadi intinya dia tidak membutuhkan suatu alat bosor, ya. Jadi dia cukup disentuhkan, ya, disentuhkan pada permukaan panel yang sebelumnya sudah dihilangkan catnya, terus kemudian ditekan saklar, maka alat tersebut akan menempel kuat pada permukaan panel yang mirip seperti buzzer, gitu, ya. Kemudian setelah menempel kuat, alat tersebut ditarik, ya, ditarik kemudian ditahan, selanjutnya sliding hammernya dihentakkan. Maka harapannya plat yang penyok bisa tertarik keluar. Nah, selanjutnya adalah alat penarik yang lain, yaitu adalah lock chain. Jadi alat lock chain itu menggunakan washer, ya. Washer itu nanti dipasangkan pada bagian panel yang mengalami penyok, ya, panel mengalami penyok menggunakan alat washer, ya, alat washer welding. Jadi dibuat rata sedemikian rupa dengan jarak satu sama lain washernya adalah 10 cm. Untuk lebih jelasnya penggunaan alat penarik ini adalah sebagai berikut. Oke. Ini adalah salah satu aplikasi dari alat lock chain, ya.
Oke, itu. Nah, sedangkan yang lain yaitu adalah alat pengaduk ya. Agitating rod jadi macamnya jadi cukup banyak, ada skalanya, ada yang semacam ini. Biasanya agitating rod itu ada terbuat dari baja, aluminium, atau bahkan ada juga terbuat dari plastik ya. Jadi penggunaannya itu adalah untuk mencampur dempul atau sulveser. Jadi untuk mencampur dempul atau putih atau sulveser. Terus kemudian untuk membentuk suatu kekentalan ya yang merata, kekentalan yang merata. Alat untuk mengeluarkan cat dari dalam kaleng. Yang selanjutnya adalah alat ini juga bisa terbuat dari metal atau plastik. Nah, beberapa diantaranya memiliki skala untuk mengukur hardener dan thinner ya. Jadi seperti yang ditunjukkan ini, di sini ada 3 skala ya. Yang satu yang ini, oke, ya yang ini ada ini sama tengah yang sisi yang samping. Ini adalah perbandingan antara thinner, cat dan hardener, cat dan hardener tergantung nanti ya. Kebetulan ini adalah 6:1:1. Nah, perbandingannya itu nanti seperti apa itu tergantung dari spek pada cat atau sulveser pada pabrik ya. Oke, selanjutnya bagaimana penggunaan dari agitating rod ini bisa kita perhatikan sebagai berikut. Oke, itu tadi tayangan mengenai penggunaan dari agitating rod. Baik, itu yang sudah saya jelaskan mengenai tool equipment untuk perbaikan permukaan. Baik, terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.